Episode 95. Pernikahan kontrak Sang CEO. Suasana dalam ruangan ber-AC itu tampak tegang. 5 orang berjas hitam dan 5 orang berjas abu-abu gelap tampak berwajah tegang. Kedua klub saling berdebat dengan sengit. Saling mengancam tanpa ada kesepakatan. Perceraian mungkin mudah dikatakan. Tapi ikatan amat susah dilepaskan. Apalagi bila salah satu pihak bersikukuh untuk mempertahankan pernikahan bisnis tanpa surat perjanjian pranikah. Dan di sana terlibat intrik, kekuasaan, dan kekayaan. Memutuskan ikatan tersebut seperti melepaskan ikatan benang kusut. Selalu ada jejak yang tak bisa dihilangkan. Nyonya Rahel bersikeras menolak perceraian. Dia mengajukan rujuk. Ucap salah satu pengacara. Tuan Andrew menolak untuk rujuk. Kalian tahu bukan percuma memperpanjang urusan ini. Balas pengacara Andrew yang mengenakan jas abu-abu gelap. Tidak ada salahnya bukan, kalau kita memberi kesempatan pada mereka untuk rujuk. Jawab pengacara pihak Rahel yang mengenakan jas hitam. Rahel telah menjanjikan jutaan dolar apabila mereka berhasil membuatnya rujuk. Untuk apa dilanjutkan jika salah satu pihak tidak menginginkan? Harusnya klien Anda bersyukur, Nyonya Rahel tidak menuntut perselingkuhan yang dilakukan klien Anda. Perselingkuhan. Bukannya klien Anda juga melakukan hal yang sama. Itu fitnah. Lihat klien Anda tidak bermoral, dia bahkan sudah serumah dengan wanita itu. Kita di sini bukan membicarakan moral, kalau hendak menggali moral, klien Anda jauh tidak bermoral sebagai seorang wanita. Apa maksud kalian? Kalian sudah melihat bukti yang kami berikan. Dan salah satu video tidak bermoral itu sudah klien kami kirim langsung kepada klien Anda. Video apa? Semua mengenai perceraian harusnya diberikan melalui kami. Karena kalian kami, Tuan Andrew masih menghargai martabat klien Anda. Tapi karena klien Anda sengaja mengulur waktu, maka kami akan menunjukkan pada Anda. Ujar kepala pengacara pihak Andrew, sambil mengeluarkan sebuah flash disk dan memerintahkan salah satu anak buahnya, untuk memasangkan ke laptop. Video diputar. Para pengacara berbaju hitam terbelalak. Ini. Suara kepala pengacara tercekat. Benar itu klien Anda. Dia bersama. Benar seperti yang Anda lihat. Dalam video tersebut tampak Rahel sedang bersetubuh dengan seorang pria lain yang bukan Andrew. Tapi dia tampak terpaksa, tersiksa. Protes salah satu pengacara berbaju hitam. Apapun itu, mereka melakukannya bukan hanya sekali. Kalian sengaja merekamnya. Rumah itu adalah milik klien kami. Tentu saja itu hak klien kami memasang kamera. Dan itu kebodohan mereka melakukan di tempat itu. Cemooh pengacara pihak Andrew. Video itu baru permulaan. Ada video lain yang lebih luar biasa dan apabila disebarkan akan menghancurkan keluarga besar klien Anda, tuntas. Sambung kepala pengacara Andrew. Sekarang kesabaran klien kami sudah habis. Dalam waktu 10 hari klien Anda harus menandatangani surah perceraian. Jika tidak jangan salahkan kami bila video itu tersebar. Ancam pengacara Andrew. Dan satu lagi, kami memiliki saksi mata yang untuk kejahatan klien Anda, yang bermaksud mencelakakan Nyonya Diana. Saksi itu ada dalam perlindungan kami. Pengacara Rahel tampak diam, mereka terdesak. Jika mereka mengajukan mengenai perselingkuhan Andrew, bahkan Rahel juga melakukan hal yang lebih hina. Apalagi adanya bukti kejahatan lainnya. Usaha mereka untuk mengulur waktu perceraian tampaknya memenuhi jalan buntu. Kini pengacara-pengacara itu hampir tidak mendapatkan keuntungan lebih. Mereka sengaja membantu Rahel untuk mengulur waktu, agar Andrew bersedia memberi bagian harta Gonogini yang lebih besar. Setelah itu mereka akan mendesak Rahel untuk menandatangani surat perceraian. Harta Gonogini seorang bilioner yang tak terbilang, tentunya akan memberikan keuntungan pula bagi para pengacara.
Belum lagi bayaran dari Rahel yang besar. Sekarang, bukannya bagian yang besar yang akan mereka dapatkan, bahkan bonus pun akan lenyap. Mereka kalah telak. Setidaknya dengan mempercepat proses akan lebih baik. Katakan pada klien Anda, Tuan Andrew hanya menyisakan rumah itu untuk dirinya. Saham perusahaan juga akan dicabut. Kami sudah menyiapkan draft-draft kesepakatan yang harus ditandatangani. Pengacara Andrew memberikan sebuah map coklat yang berisi perjanjian perceraian. Semua isi draft tersebut amat tidak menguntungkan pihak Rahel. Wajah para pengacara berbaju hitam itu mulai tegang. Mereka memutar otak. Kami akan membicarakan mengenai hal ini terlebih dahulu dengan klien kami. Ucap pengacara berjas hitam tersebut menutup perbincangan hari itu. Sialan. Kenapa Sandra tidak bisa dihubungi? Rahel menggeram marah. Berulang kali dia mencoba menghubungi Sandra tapi selalu gagal. 2 hari sudah Sandra menghilang dari pantauannya. Rahel menggeram karena sekutu yang dia andalkan menghilang. Sekarang dia harus memutar otak lagi bagaimana cara membuat Diana hancur. Rahel sudah memerintahkan orang suruhan untuk melacak kediaman Sandra tapi sia-sia. Sandra dan keluarganya telah lenyap bagai ditelan bumi. Hal itu tentu saja membuat Rahel geram. Apalagi ketika dia mengetahui kalau Diana baik-baik saja. Sesaat dia berpikir keras. Kemudian dia teringat sesuatu hal yang membuatnya tersenyum licik. Dia mengambil smartphone dan mulai menghubungi sebuah nomor di sana. Halo Nyonya Rahel, apa kabar? Aku tidak menyangka kau masih ingat kepadaku. Kau tahu aku baru saja memikirkanmu Nyonya. Kelihatannya kita berjodoh. Hentikan omong kosongmu. Bentak Rahel dengan jengkel. Kalau saja dia tidak membutuhkan bantuan dari orang tersebut, tidak sudi dia mendengar suaranya. Baiklah. Apa yang kau inginkan? Tanya suara di seberang sana. Foto-foto yang pernah kau berikan padaku. Tentang wanita itu dengan seorang pria, kau tahu di mana mereka bertemu. Aha. Foto Diana dan pria itu. Kenapa kau begitu ingin tahu? Tanya suara itu. Benar. Kau carilah informasi tentang pria itu dan bawa dia kepadaku. Apakah itu penting? Kau pikir aku sudi menghubungi orang licik sepertimu jika aku tidak terpaksa? Ucap Rahel dengan jengkel. Hahaha. Kau dan aku sama Nyonya. Sahut suara tersebut tanpa tersinggung. Kau tahu, aku perlu biaya untuk mencari pria itu dan membawanya kepadamu. Sambung suara di seberang sana. Aku tahu kau akan mengatakan itu, Eva. Jangan khawatir mengenai uang, aku bahkan bisa membelimu. Ucap Rahel dengan angkuh pada Eva, orang yang sejak tadi dia ajak berbicara melalui telpone. Aku percaya kata-katamu Nyonya tapi nominal lebih meyakinkan. Ucap Eva sambil tertawa renyah. Berikan nomor akunmu. Eva menyebutkan nomor akunnya, dan saat itu juga dia melihat jumlah angka yang telah dikirimkan Rahel $5.000, hanya untuk membawa pria itu kepadanya. Kau cukup murah hati Nyonya, aku rasa ini cukup sebagai awal. Kau bawa pria itu kepadaku, jika dia menuruti perintahku, aku akan memberimu lebih banyak lagi. Senang sekali berkenalan dan berbisnis dengan Anda Nyonya. Hahaha. Rahel menutup sambungan telpone di antara mereka. Dia menyeringai lebar. Setumpuk strategi sudah mendaftar di benaknya. Banyak rencana yang akan dia laksanakan. Kalau aku hancur aku akan menyeretmu, Diana. Kita akan sama-sama merasakan peri Andrew. Rahel tertawa garing. Sebuah telpone masuk. Rahel menerimanya. Ya, ada kabar apa? Nyonya, kita harus bertemu. Tuan Andrew menolak rujuk. Lapor pengacara tersebut. Hahaha, bukan hal baru bukan. Kau hanya perlu mengulur waktu saja. Tapi ini mendesak Nyonya. Mereka mengancam akan menyebarkan sebuah video yang melibatkan Anda. Wajah Rahel berubah tegang. Dia tahu video apa yang dimaksud.
Dan dia tahu isi kelam dan pertarungan akan muncul apabila video itu tersebar. Bukan saja dirinya yang akan terluka, keluarganya juga akan hancur dan bukan tidak mungkin mereka akan mencelakai Andrew. Baiklah, aku akan bertemu kalian. Episode 96. Lorong VVIP tempat Lia dirawat untuk sesaat, diramaikan dengan datangnya beberapa pria berjas, yang bertubuh tegap dan sangat menarik, juga seorang wanita cantik, meskipun mengenakan pakaian kerja, blus yang dia kenakan cukup ketat memperlihatkan lekuk tubuhnya yang aduhai. Keberadaan mereka adalah hal yang mendapatkan izin khusus. Para perawat pria dan wanita perhatiannya tertuju pada orang-orang yang nampak sebagai para eksekutif. Diam-diam para perawat muda menebar senyum berusaha mencari perhatian. Pria berjas dan wanita cantik itu sedang mengerumuni seorang pria bersweater merah muda, dengan hoodie berhiaskan telinga kelinci. "Tuan Jason, kenapa Anda berpakaian seperti ini?" tanya wanita cantik yang merupakan sekretaris Jason dengan heran. "Kenapa? Apakah aku tidak kelihatan tampan dengan pakaian ini?" sahut Jason cuek. "Tentu saja Anda selalu tampan dengan pakaian apapun Tuan." Ucapan wanita itu membuatnya terkekeh. Hanya saja, sekretaris wanita itu terlihat ragu melanjutkan kalimatnya. "Lanjutkan," perintah Jason tanpa menghentikan kegiatannya mengamati berkas-berkas di hadapannya. "Hehehe, Anda tampak lebih muda 10 tahun. Seperti grade 12. Hahaha. Bilang saja kekanakan." Jason masih sibuk membaca berkas-berkas yang harus ditandatangani. Wajah tampannya tampak lebih mempesona ketika dia bersikap serius. "Kenapa Anda di sini Tuan? Sampai kita harus meeting singkat di sini juga," ucap sekretaris wanita itu lagi dengan berani. "Kantor terasa sepi tanpa Anda," ucap sekretaris itu lebih berani. Jason hanya diam, mencurahkan konsentrasi pada berkas-berkas di tangannya. Dia harus cepat menyelesaikan semuanya sebelum Lia terbangun. Gadis bawel itu akan banyak bertanya apabila melihat dia, dengan bawahannya di sini. Beruntung sekali saat mereka tiba, Lia sudah tertidur. "Tuan, bagaimana video call konferensis dengan pihak negara ASEAN? Meeting itu dijadwalkan besok pukul 8 pagi. Sebaiknya jangan diwakilkan lagi Tuan. Kita perlu memberikan kesan baik bagi petinggi negara tersebut." Seorang eksekutif setengah baya tampak memberikan saran, karena beberapa hari ini Jason tidak muncul di kantor. Jason terdiam sesaat, kemudian dia menoleh ke belakang di mana dia bisa melihat Lia yang masih tertidur dari balik jendela putih besar. Gadis itu tampaknya tidak menyadari kehadiran para eksekutif. Dia masih terlelap setelah menegak obat. "Kau persiapkan segala sesuatunya dan emailkan kepadaku draft besar inti rapat tersebut. Kau pelajari juga berjaga-jaga jika aku tidak dapat hadir." Jason terkekeh. "Tapi ini penting Tuan," desak salah satu eksekutif lainnya. "Kau pikir aku bodoh? Mereka yang lebih memerlukan kita, bukan kita yang perlu mereka," sahut Jason dengan kesal, membuat semuanya terdiam dan mereka melirik pada sekretaris wanita, yang juga terdiam seraya memohon untuk mencairkan suasana. "Bolehkan saya bertanya sesuatu Tuan Jason yang tampan dan baik hati?" tanya sekretaris wanita itu dengan berhati-hati. Dia tahu harus masuk dengan kalimat yang tepat untuk melunakkan hati Jason yang selalu berubah-ubah. "Katakan, apakah wanita itu calon ibu negara?" Jason terbahak mendengar pertanyaan wanita itu, yang mana membuat para eksekutif lainnya tersenyum bingung. "Menurutmu apa dia cukup cantik untuk menjadi ibu negara?" "Kalau cantik, saya rasa saya yang lebih cantik," ucap wanita itu jujur. Hahaha. Jason terkekeh mendengar jawaban wanita itu. "Tuan, apakah saya perlu membawakan pakaian ganti?" Jason berhenti dari kegiatannya sesaat. Dia seperti menimbang sesuatu. Kemudian dia melanjutkan kembali membaca berkas-berkas seraya berkata, "Tidak perlu. Tapi Tuan, kenapa Anda sampai rela seperti ini?"
Tanya wanita itu dengan pandangan menyelidik ke arah Jason yang tampak aneh, berpakaian tidak sebagaimana mestinya, lebih banyak tertawa, bahkan memanggil menandatangani berkas di ruang tunggu rumah sakit. Jason diam, dia lanjut menyelesaikan menandatangani berkas terakhir dan memberikan kepada sekretarisnya. Kalian segera kembalilah. Jangan lupa kirimkan email mengenai pertemuan besok. Urus segala sesuatu di kantor. Dan kau, Jason menunjuk pada sekretaris wanitanya. Rahasia, ucapnya sambil terkekeh dan masuk ke dalam kamar Lia lagi, sambil duduk berselonjor di samping tempat tidur Lia, meninggalkan bawahannya yang melihat kelakuannya dengan penuh tanda tanya. Jason, apa yang terjadi padamu? Itu sweater Lia kan? Tanya Diana yang heran melihat Jason mengenakan sweater merah muda tersebut. Iya itu kakak, dia ngeselinkan. Itu sweater kesayanganku sekarang sudah terkontaminasi oleh lalat buah. Kata Lia dengan cepat mengadu pada Diana sebelum Jason sempat memberi jawaban. Hei kucing liar. Aku bahkan belum membuat perhitungan padamu karena sudah menodai kemeja mahalku. Jason langsung berkomentar ketika mendengar kata-kata Lia. Itu kan salahmu. Sahut Lia cepat. Kau yang melempar bantal. Itu karena kau yang menggodaku. Aku tidak menggodamu. Aku kan hanya makan. Tapi kenapa juga harus makan di hadapanku? Kau juga makan di hadapanku tadi, tapi aku tidak tergoda. Ya jelas, aku kan makan bubur tanpa rasa. Aku cuma makan burger. Sahut Jason dengan cepat tanpa mau kalah. Kakak. Lia mengadu dengan kesal sambil memandang kakaknya meminta bantuan. Diana hanya tersenyum tidak mengindahkan dan sibuk menata buah juga roti di piring. Lagian aku juga terpaksa memakai sweater jelek murahan ini. Lama-lama bisa alergi. Ucap Jason sambil menarik-narik baju yang dia kenakan. Kalau begitu jangan dipakai. Lepaskan. Sahut Lia cepat tanpa berpikir panjang. Suaranya masih lemah tapi energinya bisa berkobar berhadapan dengan Jason. Yakin? Katanya alergi pakai baju murahan, ya lepas sana. Oke. Dengan perlahan Jason mengangkat baju hendak melepaskan. Di sana Lia melihat otot-otot perut Jason yang terbentuk sempurna membuat dia risih. Tunggu. Gerakan tangan Jason masih setengah bagian untuk melepas bajunya. Tidak usah dilepas, minum obat sana kalau alergi. Yakin? Tidak takut bajumu terkontaminasi oleh bau tubuhku? Pakai dan ambil saja. Nanti dikira orang aku menyewa pria lagi kalau kau tidak pakai baju. Ucap Lia sambil cemberut dan memalingkan wajahnya. Jason terkekeh sambil merapikan kembali sweater yang dia kenakan. Kakak, kenapa diam saja? Bantu adiknya dikit kek. Lia merajuk kesal. Lanjutkan saja. Kakak terhibur dengan perdebatan kalian. Jawab Diana dengan tersenyum lebar, sambil menyodorkan satu kotak roti kepada Jason juga segelas cappuccino. Jason mengucapkan terima kasih sebelum menegak cappuccino tersebut. Nah ini namanya kopi. Ucap Jason sambil melirik Lia. Lia yang kesal siap melempar Jason kembali dengan bantal, tapi urung ketika Jason menarik-narik sweater tersebut, seakan berkata ayo lempar, ini sweatermu loh. Akhirnya Lia mengurungkan niatannya. Dia tidak ingin sweater kesayangannya terkena noda kopi. Jason tersenyum penuh kemenangan sementara Lia merengut kesal. Jason, kau tidak perlu menginap lagi malam ini. Lalu siapa yang akan bersama bocah tengil ini? Lia melotot mendengar kata-kata Jason. Jangan khawatir, keadaan Lia sudah membaik, besok dia sudah boleh pulang, jadi malam ini akan ada seorang pelayan yang tinggal bersamanya. Kau yakin pelayan itu bukan salah satu pengkhianat? Diana terdiam. Aku rasa tidak, dia adalah keponakan dari kepala pelayanku. Jawab Diana yakin. Tidak disangka kau khawatir denganku lalat buah. Lia terkekeh dengan lemah. Khawatir denganmu. Aku lebih khawatir dengan kakakmu. Dia hamil muda, jangan sampai dia stres memikirkan kucing liar sepertimu.